Ini tuan roti Anda. Sudah waktunya makan roti. Sudah waktunya makan roti. Anak itu sudah bersama kita begitu lama. Sangat sulit. Roti kukus. Bocah sialan. Baozi saya. Kelinci kecil. Lari. Siapa kamu? Aku adalah musuh bebuyutan keluarga Wan. Kejar. Hei bos, bawakan saya secangkir teh. Hei bos, bawakan saya secangkir teh. Teh? Tidak. Kalau begitu mari sajikan makanan dulu. Mari kita mulai dengan semangkuk sup pedas. Satu lagi patty daging sapi. Tidak. Kalau begitu mari kita makan semangkuk mie daging cincang. Tidak ada mie daging cincang. Seharusnya ada nasi putih kan? Tidak. Tidak ada apa-apa, toko mana yang buka? Oh, benarkah? Tuan jalan 100 meter ke depan. Ada hotel yang sangat bagus. Anda sebaiknya makan di sana. Tidak ada alasan untuk mengusir pelanggan. Apakah Anda khawatir saya tidak membawa uang? Anda sebaiknya pergi cepat. Kalau tidak Anda akan dalam masalah besar. Sial sekali. Ceritakan padaku. Anda sebaiknya pergi cepat. Kalau tidak akan terlambat. Jika Anda tidak memberitahu saya tidak akan pergi. Jangan katakan lagi. Anda dalam masalah besar sekarang. Restoran saya awalnya sangat sukses. Bisa dikatakan penuh setiap hari. Istri yang baik dan anak yang berbakti di rumah. Tapi suatu hari pasti ada hal buruk yang terjadi. Hindari kamu. Minggir. Jalan cepat. Dia adalah preman lokal terkenal Chen Dazui. Mereka hampir pergi. Saya tidak menyangka, hari itu akan datang. Istri saya ada keadaan darurat. Putri saya datang menemui saya. Ayah. Ibu saya sakit dan sekarat. Cepat kembali, saya akan segera ke sana. Cantiknya. Kamu tidak bisa melakukan ini. Kamu tidak bisa melakukan ini. Kamu tidak bisa melakukan ini. Ayah. Ayah, kamu baik-baik saja. Kirim putrimu ke rumahku besok. Kalau tidak kami akan mengambil alih restoranmu. Ini benar-benar tidak beraturan. Pemilik toko, siapkan meja dengan makanan dan minuman enak untukku. Saya akan makan enak di sini. Saya sudah lama membicarakanmu. Kenapa kamu tidak pergi? Saya bertekad untuk makan ini. Minggir.
Restoran ini milikmu. Kakek, gadis cantik ini segera akan menjadi milikmu tuan. Setelah saya mengambil alih, saya juga akan memberimu cicipan. Oke, ada saya dan saya. Oke, kita punya semuanya, ayo pergi. Jalan dan jalan. Ayah mertua, kapan kamu akan mengirim istri kecilku ke sini? Tidak, di mana itu? Saya tidak melihatnya. Kapan kamu akan mengambil putrimu? Kirim ke rumah saya. Ini. Bicaralah cepat. Apakah kamu ingin mengambil istri kecilku? Berikan kepada anak lelaki tampan itu. Paman, saya mohon. Biarkan putri saya pergi. Dia masih anak-anak. Sial, kamu berani tawar-menawar dengan saya. Saya akan menendangmu sampai mati. Apa yang terjadi, kakek? Pukul saya. Pukul saya. Berantem. Berantem. Naik. Kakek. Gigi saya. Berguling. Jangan kira kamu punya cowok ganteng yang bisa backup kamu. Lihat aja besok gimana aku perlakukan anakmu. Jalan. Gimana ini? Sekarang kamu bisa tenang kan? Sudah selesai. Ini benar-benar selesai. Apa yang selesai? Aku sudah usir mereka semua. Aku lari hari ini. Gimana besok dan lusa? Mereka masih akan datang dan ambil anakku. Restoran ini masih akan ganti nama. Bagus. Pergi dari jalan saya sekarang, kamu sudah menikah. Pergi dari jalan. Selamat. Tuan sudah datang dan dia sudah turun. Menurut aturan ini, kamu harus gendong pengantin keluar. Ayo. Kecantikan kecilku, keluar dari tandu. Tolong keluar dari tandu. Selanjutnya. Dia malu. Kamu harus gendong dia turun. Bagus. Gimana kalau aku gendong kamu di punggungku? Saling gendong di punggung mereka.
Kakek. Pisau belati. Tarung, tarung, tarung. Tarung dan tarung. Pukul dia sampai mati, pukul dia sampai mati. Bunuh. Naik. Tuan. Kasihanilah kami, kasihanilah kami. Kasihanilah nyawaku, ampun, ah. Lihat aja kamu masih berani menindas rakyat. Aku tidak berani lagi, aku tidak berani lagi. Pergi. Tolong tinggal penyelamat. Boleh tahu namamu penyelamat? Diyun dari Maksipu. Diyun dari Maksipu. Ya, yaitu Diyun dari Macipu. Anak dari pemilik toko Li 2 hari lalu. Dia juga diselamatkan. Aku melihatnya dengan mataku sendiri. Benarkah? Apa yang kamu sombongkan? Di mana dia tinggal? Di Daxia berkeliling dunia. Bagaimana aku tahu di mana dia? Katanya sejak di Daxia membunuh penjahat itu. Jadilah ksatria. Ya. Inilah yang dilakukan seorang pahlawan. Pelayan bayar. Tamu telah tiba. Apakah di Daxia benar-benar sehebat itu? Tanyakan padanya lagi. Xiao Yar. Tuan mohon berhati-hati. Kemarilah dan lanjutkan bicara. Apalagi? Apakah kamu benar-benar melihatnya dengan matamu sendiri? Kemampuan bela diri Master Di sangat hebat. Lihat pedangnya. Kukatakan kamu adalah kangkung tapi kamu jago serangan mendadak. Apa salahnya? Serangan mendadak itu salah. Ini bisa mencerminkan teknik pedang mayat palsu yang diajarkan Master padamu. Kamu ingin aku jadi mayat? Ayolah. 2 burung Oriole rusa. Sebuah garis embun putih berkabung hari ini. Kakak, apakah kamu malu? Jika tadi aku memegang pedang asli, apakah tanganmu masih ada? Apakah Master sudah kaya dan pulang? Permisi Tuan. Apakah ada Master Ge di sini? Bagaimana dengan kakak Master, kakak dan Master? Ini tidak akan pergi, ayo pergi. Tuan, bukankah pemilik rumah ini Marga Ge? Anak muda. Mengapa kamu menanyakan marga Master kami? Ayo pergi. Tidak Tuan. Kulihat rumah ini sangat besar. Pemiliknya pasti sangat kaya. Jadi aku ingin meminta makanan darinya. Aku bukan Master. Mengapa kamu memperlakukan aku seperti Master? Lihat apa yang kamu katakan, kamu sangat gagah. Bagaimana bisa bukan Master? Aku Old Song akan menjadi kaya di masa depan. Pasti akan menguntungkanmu. Terima kasih Tuan, terima kasih Tuan. Bocah bodoh, kamu masih muda dan kuat. Kenapa tidak melakukan sesuatu dan hanya berkeliaran? Tidak ada yang meminta saya melakukan apapun. Saya bahkan tidak bisa mengisi perut saya. Bocah bodoh, kamu pandai berbicara. Baiklah, ayo pergi. Bawa kamu ke halaman untuk makan dan bekerja di malam hari. Terima kasih Tuan, terima kasih Tuan. Masuk. Kenapa? Kenapa kamu berdiri di sana bengong? Ayo pergi.
Tuan, bagian luar rumah ini terlihat cantik. Bagaimana cara masuk? Gali lubang besar di sini. Kamu tidak boleh memberitahu orang luar tentang apa yang terjadi di sini. Kamu tahu. Tahu-tahu. Jalan. Saya mengerti. Pasti pemilik rumah ini yang akan menguburkan kuburan. Feng Shui di sini bagus. Itu sebabnya saya takut orang lain tahu. Tidak buruk, bocah bodoh ini cukup pintar. Ayo makan. Hei. Di mana? Sisi ini. Makan dulu lalu bekerja, setelah makan jangan berjalan-jalan. Kamu dengar itu? Baik, Xiao Xiaoyuan punya orang lagi. Biarkan dia makan di sini. Terima kasih banyak. Jaga dia. Ambil mangkokmu, dan makan dulu, jangan lari-lari. Kenapa? Ayo ambil sumpit sendiri. Makan lebih banyak dengan mangkok besar. Saya masih harus bekerja, di malam hari makanan ini cukup untuk saya. Terima kasih kakak, kamu duluan. Kakak, saya ingin bertanya sesuatu. Rumah asli ini Rumah asli sudah dirobohkan. dirobohkan. Bagaimana dengan pemilik aslinya? Saya tidak tahu ini, warga desa saya juga tidak tahu. Apa yang kamu gali di sini? Berburu harta karun. Apa omong kosong yang kamu bicarakan? Jangan banyak omong, makan cepat. Ayo sini anak muda, makan di sini. Makan-makan. Apa yang kau gali di sini? Mencari harta karun. Mencari harta karun. Harta karun apa yang kau cari? Benda ini luar biasa. Pemilik di sini bisa melihat Ki. Dia bukan orang sini. Dari jauh aku melihat harta karun melesat ke sini. Aku tahu ada harta karun terkubur di sini. Jadi aku beli tanah ini. Takut kabarnya bocor. Jadi aku bangun rumah besar ini dulu. Biarkan kami tidur siang dan menggali harta karun di malam hari. Bro, harta karun apa sih ini? Aku dengar Song Laoping bilang ini disebut mangkuk harta. Mangkuk harta. Masukkan 1 keping uang tembaga ke dalamnya. Setelah semalam, berubah menjadi baskom penuh uang tembaga. Masukkan 1 ons emas ke dalamnya. Berubah menjadi baskom penuh emas. Menurutmu ini benda berharga? Ya benda berharga, ya benda berharga. Saudara-saudara bekerja keras menggali. Berharap keberuntungan malam ini. Jika ada yang menemukan sesuatu yang berguna, serahkan padaku dan kau akan diberi hadiah besar. Bekerja keras. Song Laoping khusus berpesan. Ketika mencangkul harus ringan. Kalau mengkak harta ini peka. Itu bukan main-main. Aku tahu aku akan lembut. Song Laoping juga bilang. Aku menemukan peti harta karun. Bisa dipinjam untuk 1 malam. Kau bisa memasukkan apa saja yang kau inginkan. Apa yang mau kau masukkan, anak bodoh? Aku selalu lapar sejak kecil. Jadi aku ingin memasukkan sebutir beras. Lalu banyak sekali beras akan dihasilkan. Aku bisa makan sampai kenyang. Jangan hanya bicara, tapi tidak melakukan apa-apa. Gali lebih cepat. Gali lebih cepat. Semuanya cangkul dengan ringan. Kalau mengkak harta ini peka. Itu tidak menyenangkan. Apakah kamu dengar itu? Cepat dan diamlah. Kenapa kamu? Aku sudah menunggu kamu di sini. Hei, apa yang kamu lakukan? Tidak mau bekerja lagi, cepatlah bekerja. Apa ini bayi? Biarkan aku lihat, ayo lihat. Lihat ke sana. Bawa itu padaku.
Dengar apapun yang kamu gali. Serahkan semuanya padaku, kamu dengar. Aku dengar, aku dengar. Lakukan dengan cepat dan baik. Apakah pemiliknya di sini orang lokal? Aku juga tidak tahu. Lihat, bukankah itu datang? Orang ini terlihat familiar. Aku rasa aku pernah melihatnya di suatu tempat. Kenapa aku tidak bisa mengingatnya? Dengarkan aku. Kita harus menggali 3 kaki lagi di sisi barat hari ini. Apakah catatan potongan kertas batu bata dan genteng selama itu digali? Serahkan semuanya padaku. Jika kamu tidak menyerahkannya, kamu tidak akan mendapat makanan. Teruskan. Aku ingat, pasti dia. Dia ada di rumah Wan Zenshan. Pengemis tua yang mengajariku 3 trik. Aku akan menyapanya. Kamu mengenalnya sebagai pengemis. Sekarang dia menjadi orang kaya. Mungkin ada masalah di sini. Lihat baik-baik dulu. Sekarang pikirkan. Tidak ada yang terlalu mendalam tentang 3 gerakannya. Tapi bahkan jika aku mengalahkan mereka, yang paling menarik adalah tamparan. Apa yang lucu? Apa yang kamu tertawakan gali itu? Kamu pergi kemana? Pergi ke toilet. Oh, Senior, apakah kamu pikir ada monster atau dewa di gunung ini? Aku tidak tahu. Saudara, jika suatu hari kamu harus melayaniku, aku mendaki gunung dan tidak pernah turun. Adik junior, kalau kamu tidak turun, aku juga tidak akan turun. Bayam air bodoh, kenapa kamu tidak turun? Lalu kenapa aku naik ke sini? Kakak, lihat cepat. Liang Shanbo dan Ju Yingtai jangan lari. Kakak, bantu aku menangkapnya. Aku akan biarkan kamu menangkapnya. Garpu tidak membiarkan kamu membunuhnya.
Lihat betapa banyak kejahatan yang kamu lakukan. Mereka adalah pasangan yang baik. Kamu memisahkan mereka hidup-hidup. Adik junior aku salah. Tolong jangan marah oke? Jangan marah padaku. Kenapa kamu di sini? Kalau kamu bisa datang, kenapa aku tidak bisa? Potongan kupu-kupu ini sangat cantik. Apakah dia yang memberikannya padamu? Sepertinya kamu masih tidak bisa melupakannya. Seseorang sedang pergi. Ayo. Kalian tunggu di sini dulu. Aku akan periksa. Ayah anak itu menghilang dalam sekejap. Guru, ada gua di sini. Ayah, mudah berjalan. Berjalan. Sepertinya ada orang yang tinggal di sini dulu. Ya, ayah. Guru, ini ada cap tangan. Kak Di dan yang lain sepertinya sudah mengikuti. Pasti ada orang yang pernah ke sini. Mungkin orang tadi adalah Yan Daping. Yan Daping adalah paman keduaku. Dia sudah hilang selama bertahun-tahun dan mungkin sudah tidak ada. Qi Changfa mungkin pernah ke gua ini sebelumnya. Semua orang cari. Ya. Kak Di, bukankah Qi Changfa gurumu? Ada? Berjalan. Berjalan. Ayah, tidak ada. Tidak ada siapa-siapa di sini. Kalau dia benar-benar menyembunyikan manual pedang di sini. Bahkan jika aku membalikkan tempat ini, tidak akan menemukannya juga. Guru, kalau paman yang benar-benar datang ke sini, dia pasti sudah mengambil manual pedang itu. Ayo kita keluar dan bahas ini. Jalan. Orang-orang ini sedang mencari Lian Chengjue. Aku sudah mencarinya selama ratusan tahun, tapi belum ketemu juga. Mereka benar-benar sabar. Jalan. Jalan. Menurutmu mereka bodoh? Rumah guruku diubah jadi rumah besar. Pengemis tua bilang dia sedang mencari mangkuk harta. Lo percaya ada mangkuk harta di dunia ini? Jangan percaya, itu semua bohong. Lo nemu harta. Gak ada apa-apa. Kurasa ini sia-sia. Berhenti tersenyum dan gali cepat. Brother Di, ada apa denganmu?
Ada orang datang. Kok dia gak dengar? Apa karena kemampuannya kurang? Semua saudara sudah di sini. Brother Wan kenapa gak masuk? Brother Yan lama tidak bertemu. Lo sudah kaya ya? Apa? Dia adalah paman keduaku Yan Daping. Kakak dan adik baru saja menghasilkan sedikit uang. Bisnis kakak besar ada di seluruh dunia. Junior brother Yan ambil toel. Murid-murid kenapa gak bersujud ke paman? Bersujud ke paman Yan. Menggenggam pedang di tangan. Tidak nyaman untuk bersujud. Semua bangun. Junior brother lo sedang menjalankan tambang batu bara ya? Gimana lo bisa menggali lubang sebesar ini? Brother aku gak akan sembunyikan dari lo. Saudaraku punya terlalu banyak musuh. Menggali lubang akan berguna cepat atau lambat. Bukannya ini menggali kuburan sendiri? Brother lo memang jago bercanda. Saudaraku punya terlalu banyak musuh. Kalau aku dibunuh oleh musuhku, tentu saja, aku akan menyimpan lubang ini untuk diriku sendiri. Tapi kalau aku membunuh musuhku, ini adalah tempat dia dikuburkan. Hebat! Lo sudah memikirkannya dengan sangat matang. Junior brother lo tidak gemuk. Kayaknya udah cukup besar nggak perlu digali lagi. Tempat ini lebih dari cukup buat ngubur 1 orang. Tapi kalau lo ngubur 9 orang, kayaknya nggak cukup besar. Adik kita udah sekolah bareng bertahun-tahun. Nggak usah muter-muter, bawa aja ke sini. Mas, aku belum nemu. Dengan mata kilausan. Mas, ayo kita hitung. Bukan milik dia. Mungkin itu buku pedang. Itu berhubungan sama guruku. Aku belum nebak. Di mana sih kakak ketiga nyimpen ilmu pedangnya? Adik ngapain pura-pura? Orang bilang kakak ketiga itu rantai besi seberang sungai. Cara jahat. Kayaknya kakak kedua lebih dulu. Bawa ke sini. Mas, kita kan saudara, nggak ada bedanya. Masihkah kita saudara? Ngapain juga barang itu buat aku? Harus diserahkan ke Mas buat nguruskan? Aku cuma bantu aja. Bantu dan dapat untung. Adik lo dapat apa di gua? Ada gua dekat sini. Adik kita udah tua begini. Kenapa sampai rusak hubungan? Keluarin aja, kita bahas bareng. Mulai sekarang kita bagi kebahagiaan, bagi kesulitan. Lo yakin banget? Aku yang ambil buku ini. Aneh juga kalau aku yang ambil. Ngapain aku masih menggali? Lo licik. Siapa tahu lo mau ngapain? Mas, lo salah paham. Pikirkan apa yang kakak ketiga sembunyikan. Sulit dicari. Aku juga mikirin itu. Mungkin nggak ada di rumah ini. Tapi aku nggak bakal nyerah. Aku bakal gali 3 hari lagi.
Kalau nggak ketemu udah deh. Kayaknya lo bisa gali 10 hari atau setengah bulan lagi. Mending pura-pura lebih mirip. Mas, gimana lo bisa percaya? Gimana lo bisa percaya sama aku? Kalau kamu nggak percaya sama aku, bisa minta orang lain cariin aku? Benar, siapapun yang datang buat cari aku pasti bakal nyari aku. Cari terus. Guile. Iya. Cari. Cari. Enggak, ayah. Apakah kamu sebodoh itu? Kamu cuma punya. Pasti sembunyi di baju. Kamu. Sosoba. Kakak senior. Ada apa, Guile? Kakak senior, keponakanku Wanxian. Itu kalajengking berbintik. Sangat beracun. Kenapa kamu mainin itu? Kak Wan. Ada penawarnya nggak? Kakak senior, kakak senior, kakak senior. Kamu pantas. Kak Wan guyer-guyer. Kak Wan senior guyer. Sapetin. Kasih dia penawarnya cepetan. Kenapa kalian semua cuma berdiri di situ? Siapa yang punya penawarnya? Selamatkan anak itu cepetan. Adik junior, aku nggak mau ngomong sama kamu lagi. Bawa aku penawarnya sekarang juga. Aku sebenarnya udah datang. Tapi ini berantakan banget. Mana bisa aku nemuin? Ya ampun. Aku bakal nemuin dalam 2 hari. Bisa kasih ke keponakanmu sekarang juga? Kamu. Kakak senior. Guile. Dapat. Kak, aku mau ke Damingfu sekarang. Setelah nemuin resepnya, aku bakal kasih obat ke anak itu. Siapa yang bikin kita bersaudara punya persahabatan yang dalam dan abadi? Yan Daping. Aku jatuh ke tanganmu hari ini. Apa pendapatmu? Bilang aja. Kak, aku hanya ingin kamu mengatakan satu hal. Jika manual pedang Lian Cheng ditemukan, itu milikku, Yan Daping. Shifu, tolong setujui semuanya. Kak Sulunggan. Baiklah, aku janji padamu. Manual pedang Lian Cheng adalah milikmu. Dalam hal ini aku akan mencari penawarnya. Cari penawar untuk anakmu. Tergantung keberuntungan anak itu. Aku tidak tahu apakah bisa menemukannya. Aku berangkat sekarang. Dan 2 pengawas. Ayo buka pintu. Diberkati. Tidak ada yang lebih baik dari mengobati racun kalajengking. Keponakanku. Kamu sangat beruntung. Oleskan dengan cepat. Apakah Keiji merasa lebih baik? Jauh lebih baik. Keponakan. Aku tidak akan berani bermain dengan kalajengking beracun lagi. Kamu beruntung hari ini. Aku beruntung memiliki penawarnya. Keponakanku sangat beruntung. Wugon. Ada. Panggil Marika Kaluar. Ayo pergi. Ya. Kak Selengdan ada Kalma. Kita harus pergi. Kakak. Jangan biarkan Yan Daping kabur. Baik. Shifu dan 2 kakak. Aku dikhianati oleh si tua Yan Daping. Yan Daping, kamu keterlaluan.
Adik ketiga, istirahatlah yang baik. Kak, kungfu kamu sudah meningkat. Rekrut beberapa antek. Apakah kamu ingin membunuh adikmu? Berhenti bicara omong kosong dan lihat pedangnya. Seekor angsa liar datang dari laut. Chi Heng tidak berani menoleh. Asap tunggal mengepul dari gurun. Sungai panjang saat matahari terbenam. Kak Di, bukankah ini jurus pedang puisi Tang? Gurumu. Mengapa aku harus mengajarimu jurus pedang mayat palsu? Kejar aku. Cepat ke sini. Pergi ke sana, pergi ke sana. Cepat, cepat, cepat. Guru tidak. Bagaimana kabar ayah? Orang itu sangat ahli dalam gerakannya. Kami mengejarnya hingga ke gunung belakang dan dia menghilang. Jangan khawatir. Aku akan menemukannya cepat atau lambat. Dokong Guier. Angkat Fong Tian Lu Kuan. Ayo pergi. Ya. Kak ketiga. Bagaimana kabar kakak? Kak kelima. Wali saya yang daping diselamatkan hari ini. Terima kasih telah menyelamatkan nyawa saya. Bolehkah saya tahu nama Anda, Wali? Senior, cepatlah bangun. Senior ini sangat memalukan bagi saya. Hal kecil dari generasi muda. Apa pentingnya? Bagaimana ini bisa menjadi hal sepele? Anugerah penyelamatan nyawa. Tolong beri tahu saya nama Anda. Setelah saya kembali ke rumah, saya memberdu dan berdoa kepada Buddha untuk Anda setiap hari. Ada beberapa keraguan di benak senior dan junior. Saya ingin bertanya kepada senior. Katakanlah. Saya tidak akan pernah menyembunyikan. Saya akan memberitahu Anda apa yang saya tahu. Saya hanya ingin bertanya. Senior membangun rumah besar itu, menyewa orang untuk menggali. Apakah untuk mencari manual pedang Lian Cheng? Saya tidak tahu apakah saya menemukannya. Wali saya memang telah banyak berusaha dalam hal ini. Tapi belum ada kabar. Wali saya berpandangan jernih. Saya tidak akan pernah menyembunyikan apa pun dari Anda. Pikirkan jika saya menemukan. Saya akan memberikannya kepada Anda. Anda menyelamatkan nyawa saya.
Apa gunanya benda ini bagi saya? Senior, Anda salah paham. Saya tidak bermaksud mengambil manual pedang Lian Cheng. Saya hanya ingin meminta nasihat dari seorang senior. Saya dengar Anda punya junior bernama Qi Changfa, julukannya Tiesuo Hengjiang. Apa artinya ini? Ini berarti junior saya penuh dengan trik, kejam dan tak berperasaan. Jadi seperti rantai besi, berbaring di sungai. Bahkan kapal yang lewat tidak bisa naik, tidak bisa turun. Julukan ini di dunia tidak selalu bisa dipercaya. Ini juga bisa jadi musuh Master Qi, diberi nama untuknya. Karena Anda berasal dari sekte yang sama dengannya, Anda pasti memahami sifat dan kepribadiannya. Bagaimana kepribadiannya? Donatur tidak mengatakan. Saya membicarakan buruk tentang rekan saya di belakang mereka. Junior saya Qi. Jangan lihat dia bodoh. Pikirannya lebih tajam dari siapapun. Kalau tidak, manual pedang Lian Cheng itu tidak akan sampai ke tangannya. Bagaimana Anda tahu manual pedang Lian Cheng pasti ada di tangannya? Donatur saya akan membawa masalah ini. Memberitahu Anda secara detail lagi. Anda akan mengerti. Lebih dari 1 dekade yang lalu, Master menggunakan teknik pedang Lian Cheng, mengalahkan Blood Knife Ancestor yang mencoba mencuri manual pedang. Dia juga menderita luka internal yang fatal. Sebelum kematiannya, memberikan manual pedang kepada kami bertiga. Apakah dia menyerahkannya kepada Anda secara pribadi? Ya, Bagaimana dia mati? ya dia mati karena sakit. Apakah dia mati karena sakit? Siapa Anda? Tidak penting siapa saya. Jika Anda tidak ingin orang lain tahu, jangan lakukan sendiri. Anda membunuh Master, mencuri manual pedang. Apa yang terjadi selanjutnya? Apa yang terjadi selanjutnya? Oke. Sepertinya aku harus mengatakannya. Seperti yang dikatakan sang dermawan, kami bertiga bersaudara. Karena guru menolak untuk mewariskan Lian Cheng Jue kepada kami. Berselisih dengan guru. Ini adalah adik ketigaku Qi Changfa, seorang penusuk yang menusuk guru dari belakang. Setelah merebut manual pedang, kami memutuskan untuk mempelajari Lian Cheng Jue dari manual pedang. Pada saat itu, tidak ada satupun dari kami bertiga yang saling percaya. Jadi aku mengunci manual pedang itu di dalam kotak besi. Ada 3 rantai yang menempel pada kotak besi. Di rantai di tangan kami. Rencana ini benar-benar sangat matang. Bahkan begitu. Kemudian terjadi kekacauan. Pagi itu, manual pedang di dalam kotak telah menghilang. Kami bertiga terkejut, berusaha mencari dengan putus asa. Tapi bagaimana aku bisa menemukannya? Awalnya aku mencurigai Wan Zhenshan mencurinya. Dia yang pertama kali berteriak. Pencuri berteriak menangkap pencuri. Tapi kemudian aku tahu dia pergi menemui Qi Changfa. Aku baru memikirkannya. Jika manual pedang ada di tangannya, dia pasti sudah menemukan tempat untuk berlatih keras. Mengapa repot-repot mencari seseorang untuk dijadikan sasaran? Selain itu, ketika dia pergi menemui Qi Changfa, selalu menggerutu dengan marah. Jadi aku memutuskan pergi menemui Qi Changfa. Apa kamu menemukan petunjuk setelahnya? Kemudian, Qi Changfa sangat licik. Dia sangat berhati-hati. Aku mengintip ketika dia mengajari putri dan muridnya berlatih bela diri. Dia pura-pura bodoh. Gerakan pedang dari puisi Tang. Dia membuat perubahan yang buruk. Semakin dia berpura-pura, semakin aku merasa aku berada di jalur yang salah. Aku sudah mengawasinya selama 1/2 tahun. Tidak bisa menemukan celah sama sekali. Oh, adik ketiga ini sangat licik. Apa yang terjadi selanjutnya? Kemudian Wan Zhenshan tiba-tiba meminta putranya mengundang Qi Changfa ke Jingzhou untuk pesta ulang tahun. Tentu saja atas nama perayaan ulang tahun. Untuk mengintai kekuatan sebenarnya, Qi Changfa bersama putrinya dan murid bodoh itu minta Diyun atau seseorang untuk ikut. Di Wanfu, Diyun dan 8 murid Wan Zhenshan. Pertarungan dimulai. Kemudian dia menunjukkan 3 teknik pedang yang indah, memicu kecurigaan Wan Zhenshan. Jika kalian berani, keluarlah dan lawan aku.
posisi bahu. Tamparan. Gaya melepaskan pedang. Apa yang ingin Anda katakan, Tuan? Kemudian Qi Changfa dan Wan Zhenshan mulai berdebat. Dia menusuk Wan Zhenshan. Kemudian dia melarikan diri. Apa yang dikatakan saudara Ding memang benar. Guru telah berbohong padaku. Tapi, dia selalu memperlakukan saya seperti anaknya sendiri. Hanya menipu. Apa yang salah denganmu, pelindung? Kemudian adikmu Qi. Di mana kamu sekarang? Saya tidak yakin tentang ini. Mungkin dia sakit di suatu tempat. Mungkin dia dimakan serigala harimau dan macan tutul. Terima kasih telah memberitahu saya yang sebenarnya. Saya pamit sekarang. Kebaikan dan kebajikan yang besar. Saya tidak akan pernah melupakan kata-kata damai saya. Senior, jangan lakukan ini. Ini benar-benar memalukan bagi si kecil. Apalagi Anda dulu. Anda aman di sini. Tenang saja dan pulihlah. Tidak ada yang akan mengganggu Anda. Jangan khawatir, pelindung. Wan Zhenshan sangat cemas sekarang. Seperti semut di atas wajan panas. Dia tidak repot-repot mencari saya. Mengapa? Tangan putranya digigit kalajengking beracun. Dia harus mengoleskan obat 10 kali untuk memberantas masalahnya. Dan sekarang saya sudah mengoleskan obatnya. Dua kata itu tidak ada gunanya. Jadi hidup Wan Gui. Bukankah itu tidak aman? Setelah kalajengking berbintik ini menggigit seseorang, membuatnya menderita selama sebulan. Baru kemudian dia bisa mati. Mioya, Mioya. 1 bulan untuk mati. Maka dia tidak akan menemukan dokter yang baik. Mau cara untuk menetralkan racun. Orang baik saya tidak tahu ini. Saya sendiri yang memelihara kalajengking beracun ini. Saya satu-satunya di dunia yang punya penawarnya. Penawar orang lain tidak ada gunanya. Senior, tolong berikan saya penawarnya. Untuk apa kamu memintanya? Siapa tahu. Bagaimana jika suatu hari saya digigit kalajengking? Lebih baik punya persiapan. Orang baik, kamu bercanda. Kamu tidak percaya saya. Ambil ini, orang baik. Terima kasih senior. Kamu sebaiknya beristirahat di sini. Saya pergi sekarang. Beristirahatlah dengan tenang, orang baik. Sepertinya saya pernah melihat pria ini di suatu tempat. Kak Di, saya tahu kamu akan datang ke sini. Bagaimana kamu tahu? Karena saya pernah punya kenangan indah denganmu di sini. Benar. Gadis air, ayo pergi. Kak Di, kamu sudah mencapai keinginanmu. Mengapa kamu masih tidak bahagia? Saya pulang kali ini. Itu menambah keraguan saya. Mengapa guru tidak mengajari kami ilmu pedang puisi Tang yang asli? Dan saya tidak tahu bagaimana kabarnya sekarang. Apakah itu kakak Kifang?
Tolong bos, cepatlah. Itu bagus, itu bagus. Apakah sudah lengkap? Senyor bersama-sama. Ambilkan untukmu. Terima kasih. Berjalan perlahan. Siapa kamu? Kenapa kamu terus mengikuti saya? Reputasi yang pantas. Putri keluarga Wan memang cantik dan lembut. Sayangnya penglihatan saya tidak terlalu baik. Memilih suami yang tampan tapi tidak berguna. Kamu? Saya tidak mengenalmu. Kenapa kamu bicara dengan menyakitkan? Memang benar kalau menikah dengan ayam ikuti ayam, kalau menikah dengan anjing kamu anjing. Cepat melupakan kakakmu. Siapa kamu? Saya. Saya orang serakah yang suka harta. Orang tidak tahu terima kasih yang suka pria tampan. Mari cari tempat untuk bicara. Oke. Ada warung teh kecil di sana. Kak, silakan duduk. Apa yang kamu panggil saya? Apakah saya salah memanggil? Kakak saya memang pintar. Kamu bersamanya kan? Dia maksud saya kakak senior saya. Apakah dia baik-baik saja? Apakah suamimu baik padamu? Baik. Apakah kamu mencintainya? Saya. Kalau kakak seniormu kembali mencari kamu, kamu akan bersamanya. Tidak. Saya adalah putri keluarga Wan. Saya hanya berharap kakak saya mencari seseorang yang benar-benar mencintainya. Tapi dia belum tentu berpikir begitu. Tolong bantu saya membujuknya. Selalu ada pilihan yang lebih baik. Jangan lakukan itu untuk saya. Dia seharusnya bersamamu. Apa yang kamu katakan? Pak. Berapa ini yang saya mau? 1 sen. Mari buat patung tanah liat. Kak, dilihat elang ini bernyanyi dengan indah. Kalau bukan karena elang ini, kita belum bisa keluar dari lembah salju. Elang, elang, elang. Bisakah kamu terbang dan menjemput Kak Di untuk saya? Orang ini menghilang setelah beberapa putaran. Pergi ke sana.
Kemana anak ini pergi? Berhenti mencari. Jangan lihat itu, ini jalan buntu. Saudara-saudaraku sudah mengikutiku selama 3 hari. Lumayan susah. Kalau kamu tidak bilang aku pergi. Berhenti kamu di Yun. Tanya padahal sudah tahu jawabannya. Siapa yang suruh kamu ikut aku? Berhenti ngomong gak jelas. Kenapa kamu mukul aku? Aku nggak lihat. Tanya apa Wan Zenshan yang suruh kamu ke sini? Enggak, bukan. Cepetan bilang. Tuan Ling yang suruh kami awasin sang pahlawan. Ling Tuisi. Bos bawa aku secangkir teh. Datang. Kak Di. Jangan ngomong langsung pergi. Ayah. Gerakan pertama dari teknik pedang Lianceng. Itu dari Zhang Jie's Night Mooring at Maple Bridge. Ayah. Itu 8 karakter. 8. Bulan terbenam, burung gagak berkokok, langit dipenuhi embun beku. Lampu nelayan di tepi sungai, dan pohon maple. Benar. Karakter ke-8 adalah Jiang Sangke. Catatan cepat. Gerakan kedua dari teknik pedang Lianceng. Itu ada di Du Fues, Revisiting Shaolin Mausoleum. Revisiting Shaolin. Ayah, ayo kita lihat. Lima puluh satu. 1, 5, 10, 15, 20. Nama Ling adalah Jiang Ling. Benar-benar di Jingzhou. Trik ketiga seharusnya dari Wang Zihuanes, Liang Zhouqi. Sungai kuning mengalir jauh di antara awan putih. Kota sepi di atas gunung. Karakter ke-11 adalah kota. Kota Jiangling. Ayah, tolong kecilkan suaramu. Jangan terlalu bersemangat. Iya. Gui Er. Usaha keras ayahmu tidak sia-sia. Akhirnya kita dapatkan rahasianya. Mengapa musuh mengambil manual pedang ini? Serahkan padaku. Aku mengerti. Ayah, kenapa ini terjadi?
Musuh mendapatkan manual pedang ini. Dia tidak bisa memahami rahasianya. Apa gunanya? Setiap gerakan teknik pedang Liancheng ini, semuanya adalah puisi Tang. Jadi disebut juga sastra pedang puisi Tang. Orang dari sekte lain. Itu kungfu. Dia juga tidak tahu. Di dunia ini, hanya Yan Daping dan aku yang tahu. Apa baris pertama puisinya? Apa puisi kedua? Ayah, nama teknik pedang puisi Tang ini. Bukankah sudah kau ajarkan pada kami? Urutannya kacau. Ayah, kau bahkan tidak mengajarkan yang sebenarnya padaku. Aku punya 8 murid. Kita bersama pagi dan malam. Aku hanya ingin mengajarimu. Mereka pasti akan tahu. Begitulah. Ayah, aku pikir konspirasi mereka pasti seperti ini. Mereka pertama memberi kita manual pedang Liancheng, lalu menggunakan watermark untuk mencetak beberapa kata. Ketika kita pergi mengambil harta. Mereka seperti perampok bertemu kakek pencuri. Ya, kita harus waspada di setiap langkah. Jangan saya siakan kerja kerasmu. Tidak bisa mendapatkan harta. Akhirnya bahkan kehilangan nyawa. Ayah benar. Trik keempat ini seharusnya mengingat selatan sungai Yangtze karya Bai Jui. Itu 27. Benar. Kenapa tanganku sangat gatal? 27. Itu 1/115/20. Bisakah aku tidak mengingat Jiangnan? Ya. Karakter ke-27 adalah karakter selatan. Selatan kota Jiangling. Mimpi kita akan terwujud. Guile. Aku tidak menulis kaligrafi siang ini. Kenapa tanganmu penuh tinta? Biarkan aku lihat. Sangat gatal. Ayah, tolong berhenti menggeraku. Sepertinya ini racun kalajengking bunga Yan Daping. Oh, tolong jangan digaruk, tolong jangan digaruk. Racunnya berasal dari kukumu. Istrimu merendam buku pedang Liancheng dengan darah. Ada racun dalam darah ini. Racun kalajengkingmu sudah menyebar ke lukaku. Ayah, apakah kamu keracunan? Mungkin kita bisa mencucinya dengan air. Peach Blossom bawa air. Ayah, kamu ketakutan. Bibi Taohong sudah lama kamu usir. Kalau budget to ambil air. Ya. Ayah, airnya datang. Ayah. Sakit sekali. Ayah, bagaimana tanganmu? Sakit sekali. Mungkin tidak bisa dimasukkan ke air. Tidak apa-apa, aku punya obat pereda sakit. Meskipun tidak bisa meredakan sakit sementara ayah. Cepat ambil. Tunggu aku, KR. Aku akan ikut denganmu. Ayah, cepat. Guier, tunggu aku, Guier. Tidak. Mereka percaya bahwa Wukan dan aku berselingkuh. Dia pasti akan membunuhku jika kita bertemu. Apalagi soal ilmu bela diri dan kecerdasan. Aku sangat jauh dari mereka. Sekarang satu-satunya yang bisa kulakukan adalah menemui kakak seniorku. Bagaimana dengan Kangkung? Bagaimana mungkin aku meninggalkannya? Sakit sekali, sakit sekali. Guile. Ayah, cepat. Datang. Dia berteriak sangat keras. Itu akan membangunkan Kangkung. Ayah, tolong bersabarlah. Guildhall. Kenapa obat pereda sakitmu tidak bekerja? Ayah. Tanganku sangat sakit. Ayah.
Potong saja untukku. Injak aku dan itu tidak akan sakit. Ayah, bagaimana kamu bisa memotong tanganmu sendiri, selama aku memiliki Lian Chengjue, untuk menyelamatkan hidupku? Apa gunanya tangan ini? Ayah. Tanganku juga sakit. Ayah. Sakit sekali. Ayah, apa yang kamu lakukan? Ayah, kamu baik-baik saja. Guier, karena kita tidak bisa mendapatkan Lian Chengjue. Tidak ada yang bisa mendapatkannya. Ayah, tolong jangan merobeknya. Ayah, jangan merobeknya. Tidak ada yang bisa mendapatkannya. Ayah, jangan merobeknya. Tanganku. Kangkung baik-baik saja berbaring dan jangan bergerak. Jangan bergerak. Kita tidak bisa mendapatkan. Tidak ada orang lain yang bisa mendapatkannya. Ayah, apa yang kamu lakukan? Sakit sekali. Tanganku. Apa yang salah? Apa yang kalian berdua lakukan? Fang Mei cari dokter amatir itu. Minta dia cepat-cepat mendapatkan penawarnya. Ini penawarnya. Berikan aku penawarnya. Bawa ke sini. Jangan bergerak, siapa yang berani bergerak? Aku akan menuangkan penawarnya. Semua orang mati. Jangan Fang Mei, jangan. Aku hanya perlu menekuk tanganku. Jangan tuangkan obatnya. Jangan. Istriku sayang, dengarkan aku. Istri baik, jangan khawatir. Jika kamu memberiku penawarnya, aku pasti akan membiarkanmu pergi dengan Wukan. Ayah. Aku akan memberimu 1000 tael perak lagi. Biarkan kamu hidup bahagia selamanya. Karena kamu memilikinya di hatimu. Guier tidak bisa menahanmu. Pergilah dengan tenang. Kamu benar-benar orang yang hina. Fang Mei, asalkan kamu mau pergi dengan Wukan, aku tidak akan menghentikanmu. Berikan aku penawarnya dengan cepat. Kalian berdua sangat bingung. Pada saat ini, masih memikirkan pikiran hina dan kotor ini. Aku hanya ingin bertanya satu hal. Tolong jawab dengan jujur. Aku akan memberimu penawarnya segera. Ya, katakan padaku dengan cepat. Di mana ayahku? Apa yang sebenarnya kamu lakukan padanya? Ayahmu. Aku benar-benar tidak tahu apa-apa tentang ayahmu. Aku selalu merindukan guru dan saudaraku. Kami saudara telah menjadi keluarga lagi. Betapa hebatnya hal ini. Apa gunanya berbohong sekarang? Aku bertanya padamu. Kamu membunuh ayahku, bukan? Cara membunuhnya sama seperti yang membunuh Wukan, ya atau tidak? Tidak. Kamu telah membangun tubuhnya ke dalam tembok, ya atau tidak? Bagaimana kamu tahu? Tidak. Guier, jangan gegabah. Jangan membuang Fang Mei, istriku yang baik. Jangan membuangnya padaku. Ibu. Letakkan kangkung. Jangan memaksaku. Ini bukan tentang putriku, jadi biarkan dia pergi. Fang Mei, jangan memaksaku. Jika kamu tidak memberiku penawar, Ibu. aku akan membunuh kangkung dulu. Tidak. Ibu. Ayo ayah. Kangkung. Ya. Sakit sekali. Kembali. Ayah mengikatnya. Lepaskan aku. Kyle. Ayah. Tolong bersihkan dan jangan ada yang tertinggal. Ayah tidak baik-baik saja. Teknik pedang tertiup angin. Apa yang bisa kulakukan? Tidak masalah. Sekarang kita tahu Jiangling City Selatan. Ditambah sisa Lian Chengjue yang belum lengkap. Masih mungkin menemukan tempat ini. Selatan kota Jiangling. Jalan. Sepertinya Bu Yuan dan Shen Cheng. Kamu lihat jelas. Pasti mereka. Apakah berita kita tidak bocor? Bagaimana menghadapi perempuan ini? Segera mulai tanpa penundaan lebih lanjut. Perempuan ini memperlakukannya seperti ayahnya.
Tuan Wan, tidak masalah jika kamu membunuhku. Tapi tolong pertimbangkan bahwa kita adalah pasangan. Setelah aku mati, kamu harus memperlakukan Kangkung dengan baik. Ayah. Baik. Man Kei. Ayah. Potong rumput sampai ke akarnya. Hal kecil ini tidak boleh tertinggal. Ayah ini. Kamu sangat kejam. Bahkan seorang gadis kecil tidak luput. Tolong. Ibu. Kuburkan kamu di makam ayahmu. Ini disebut ayah dan anak perempuan berbagi makam yang sama. Cukup menarik untuk pergi. Ibu. Kakak sudah lebih dari 10 tahun. Mengapa guru tidak pernah mengajari kita jurus pedang Lian Cheng? Ketika saya pertama kali berkontribusi, saya bilang semua orang akan mendapat manfaat. Tapi ada manfaatnya? Usaha kami sia-sia. Ya. Seperti saat kami berencana menculik saudara ipar ketiga. Kakak. Saya mengerti. Apa yang terjadi? Di sebelah barat kota Jiangling. Barat kota Jiangling? Benar. Apa itu barat kota Jiangling? Ibu. Guier, saya akan merobohkan tembok ini. Seret mayat Wukan ke sini. Baik. Ibu. Mama, aku takut. Ayahku adalah pencuri tua. Terkubur di tembok ini. Ibu. Qifang. Saya selalu memperlakukanmu seperti anak saya sendiri. Tapi bagaimana denganmu? Selalu mengkhianati keluarga Wan. Karena kamu merindukan ayahmu. Baiklah, saya akan membantumu. Ibu. Dan bayam kecilmu. Tidakkah kamu merindukan kakekmu? Kakek akan membawamu menemui kakekmu hari ini. Lihat, dia ada di sana. Ayah. Mengapa panik?
Ayah Wukan hilang. Apa? Wukan hilang ya? Saya di ruang belajar saya di belakang, tirai di bawah tempat tidur. Mayatnya tidak bisa ditemukan. Mungkinkah Bu Yuan dan Shen Cheng yang berada di balik ini? Ayah, apakah dia tidak mati? Saya menahan napas untuk waktu yang lama. Kejap lagi. Omong kosong. Saya di Jianghu. Juga dikenal sebagai 5 tangan awan terkenal. Keahlian tangannya sangat mengesankan. Tidak bisa membunuh seorang murid? Ya, secara logis. Wukan seharusnya dicekik sampai mati oleh ayahnya. Tapi entah bagaimana, jenazahnya tidak bisa ditemukan. Ayahku dicekik sampai mati olehmu. Mungkinkah? Apakah ada sesuatu? Apakah arwahnya yang masih berkeliaran? Menjadi zombie. Omong kosong belaka. Tampaknya urusan kita sudah terbongkar. Aku tidak bisa tinggal di kota Jingzhou lagi. Ayah, mari kita hadapi mereka dulu. Kemudian cari jenazah Wukan. Ibu ayo. Aku takut. Ibu. Fang Mei, kaulah yang pertama mengecewakanku. Setelah kau mati, Jangan salahkan aku. Bajingan. Kau hampir mati. Masih ingin melempar. Ayah. Jangan bunuh ibuku. Apakah kau tidak ingin kangkung lagi? Apakah kau tidak ingin ibumu lagi? Jangan bunuh ibu. Jangan bunuh ibumu. Jangan bunuh kangkung. Ayah. Guier, apakah kau sekarat? Kau belum mulai. Ayah jangan. Tangan. Ayah. Ayah, apakah kau tidak ingin kangkung lagi? Apakah kau tidak ingin ibumu lagi? Ayah. Minggir. Siapa? Tuan. Aku tidak bisa bernapas, Tuan. Tuan, siapa yang bermain-main denganku? Kakak ketiga, apakah kau tidak akan membalas dendam untukku? Wukan, si pencuri kecil. apakah aku masih takut padamu? Zombikan. Siapa kau? Aku Diun yang tidak bisa kau bunuh. Diun. Adik perempuan. Kakak senior. Ini aku Diun. Aku kakak seniormu. Benarkah itu kamu, Kak?
Aku tidak bermimpi kan? Adik perempuan ini benar-benar aku. Ini bukan mimpi. Tuhan mengasihaniku. Hari ini aku akhirnya bisa melihatmu. Adik perempuan dan kakak senior. Kak, aku selalu melihatmu dalam mimpiku. Ini bukan mimpi lagi kan? Adik perempuan ini bukan mimpi. Ini nyata. Aku di sini hari ini, melihat semuanya. Adik perempuan, jangan khawatir. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu lagi. Adik perempuan. Kamu melihat semua yang terjadi malam ini. Dua orang gila ini melakukan hal-hal jahat ini. Aku melihat semuanya. Ayah. Ayah tidak memilikinya. Ayah. Tidak ada siapa-siapa. Guru-guru tidak. Apakah ayahku tidak membunuh mereka? Guru. Apa yang kamu lakukan pada ayahku? Satu orang melakukan satu hal, dan satu orang bertanggung jawab. Aku yang membunuh ayahmu. Apa yang terjadi? Datang ke sini. Ayahku benar-benar dibunuh olehmu. Bagaimana dengan tubuhnya? Di dalam dinding itu. Tidak, ayahku sama sekali tidak ada di sana. Bukankah itu mayatnya? Ayo lihat. Di mana guruku? Aku tidak tahu, aku benar-benar tidak tahu. Mungkinkah di dunia ini benar-benar ada zombie yang berjalan? Wan Zenshan, jangan bohong padaku. Di mana kamu menyembunyikan guruku? Tidak, aku tidak berbohong padamu. Aku benar-benar tidak tahu, Diyun. Wan Zenshan, kalian binatang. Sakit banget rasanya. Kamu membunuh guruku. Membohongi adik perempuanku. Kalian sangat kejam. Aku ingin membalas kalian hari ini. Perlakukan orang lain seperti cara mereka memperlakukanmu. Diyun. Masuk. Fang Mei. Anak setan. Kalau saja aku tahu ini, aku sudah membunuhmu. Masuk. Barat kota Jiangling. Barat kota Jiangling sangat luas. Di mana kita bisa menemukannya? Ya, di mana aku bisa menemukannya? Ya. Mungkinkah teknik pedang Lian Cheng hanya terdiri dari 4 kata ini? Jika hanya 4 kata ini, wilayahnya sangat luas. Bukankah ini sama saja dengan tidak ada apa-apa? Apakah kamu benar-benar tidak mendengar mantra berikutnya? Atau kamu sengaja tidak mengatakannya? Kakak, apa maksudmu? Kamu tahu apa maksudnya? Apakah kamu bilang aku berbohong padamu? Siapa yang merasa bersalah? Siapa yang mengerti kamu? Kakak Senior, jangan merusak keharmonisan antar saudara. Kak Bu, silakan duduk. Kakak, kita tidak bisa seperti guru dan paman. Kita adalah saudara. Hari ini, kita tidak akan membicarakan The Legend of the Condor Heroes. Kita minum dan minum. Tunggu, aku ambil minumannya. Kakak, lupakan saja. Apapun yang terjadi, apakah kita bisa mendapatkan manual pedang atau tidak? Jangan merusak keharmonisan antar saudara.
Kangkung bangun. Kangkung bangun, Kangkung. Mama, aku takut. Jangan takut. Sudah selesai, kamu tahu? Ayo, Mama akan menggendongmu. Adik, menurutku kita tidak boleh tinggal lama di sini. Ayo kita pergi dulu. Mama, Ini adalah dukang yang sudah aku simpan selama 5 tahun. Ayo minum. Enak. Biar aku kasih tahu mantra ini. Kita baru dengar 4 kata. Sang guru menemukan. Kalau kita tidak lari cepat. Aku minum sup mengpo pagi-pagi. Di mana aku bisa melihatmu? Benar. Ya. Kalau kita tidak mau memberitahumu. Kenapa kita kembali? Kamu tidak berpikir begitu? Ya. Selain itu Wan Zhenshan dan ayahnya. Sekarang kamu tahu Lian Chengjue. Kenapa tidak mencari sesuai rumusnya? Setelah beberapa waktu, kita keluarkan sedikit uang. Kirim seseorang untuk mengikuti. Jangan khawatir tidak menemukan harta ini. Ide bagus, ide bagus. Nanti kita berenam akan kaya. Lalu kita harus mengirimnya bersama. Ayo minum. Aku kasih tahu. Saat waktunya tiba kita saudara akan pergi ke sana. Jalan. Adik, cepat. ibu kita mau kemana? Baiklah, ikut Paman Kangkung. Pergi ke tempat lain. Jalan cepat. Mau kemana ke ruang belajar? Aneh. Ayah dan anak itu meninggalkan rumah besar mereka. Kamu bisa lari kemana? Mereka pasti pergi ke selatan kota untuk menggali harta. Kita terlambat selangkah. Pencuri tidak pernah pulang dengan tangan kosong, apapun yang ditemukan dihitung. Sakit sekali. Ada apa? Bukan. Bagaimana dia bisa mati di sini? Mungkin sang guru? Bagaimanapun, kita semua saudara. Kubur dia dulu. Nona Kuai Shui menunggu kita. Cepat. Ayo. Mama Kangkung ingin pulang untuk menemui ayah. Ayahmu orang jahat, kita tidak mau dia lagi. Ayah bukan orang jahat. Ayah suka kangkung. Kangkung sangat baik, anak ini sangat baik. Ayah sudah pergi dan dia tidak akan kembali. Mama, kamu bohong. Ayah tidak pergi. Aku ingin pulang untuk menemui ayah. Jangan menangis, Kangkung, jangan menangis, Kangkung. Aku ingin menemui ayah. Duduk, coba lagi. Ayo. Mama, kamu bohong. Ayah tidak pergi, aku ingin menemui dia. Kakak ketiga Fang Mei. Aku membelikan ini untukmu. Kamu suka? Ayo biar aku bantu memakainya. Ini cantik.
Adik, kemari, aku akan. Adik, kita harus cepat. Gadis air sudah menunggu kita di dermaga depan. Kakak. Kakak, aku ingin kembali untuk mengambil sesuatu. Adik, sudah mulai larut. Kita harus segera melanjutkan perjalanan. Jangan kembali. Tidak, kakak. Kita pergi dengan tergesa-gesa. Aku ingin kembali untuk mengambil beberapa pakaian untuk Kong Sincai. Aku akan segera kembali. Baik, aku akan pergi bersamamu. Tidak perlu jika ada yang melihat kita. Sesuatu akan terjadi lagi. Tunggu aku sebentar, aku akan segera kembali. Baik, segera kembali. Ibu, Jangan takut, Kangkung. Pamanmu bersamamu. Kakak ketiga. Kakak ketiga, bagaimana kabarmu? Kakak ketiga lari. Guier, tolong bantu, aku melepaskan titik akupuntur. Kakak ketiga. Kamu. Kakak ketiga. Kakak ketiga. Aku mau nanya sesuatu. Pernahkah kamu mencintaiku? Lalu aku tanya kamu. Apakah kamu pernah mencintaiku lagi? Ayah, hati-hati, hati-hati ayah.
Cepat pergi. Adik seperguruan. Adik seperguruan. Ibu, Adik, kenapa kamu? Adik, tolong bicara. Kamu kenapa? Ibu, Adik, kenapa kamu? Kak, maafkan aku. Adik seperguruan. Apa itu bajingan Wan Gui? Orang bilang, sehari menikah 100 hari anugerah. Sudahlah, jangan salahkan kakak seperguruanku. Aku tidak tahan. Aku tidak tega membiarkan Bayam tanpa ayah. Aku hanya dia. Adik, kamu kembali untuk menyelamatkannya. Dia malah menusukmu. Aku sangat bodoh ya. Bukan adik. Dia bajingan. Aku akan membunuhnya. Kakak tidak melarangmu. Kakak dan adik seperguruan. Adik ibu-ibu. Jadi baik dan patuh. Bayam yang baik jangan menangis. Adik seperguruan. Ada sesuatu yang harus kamu janjikan padaku. Aku tidak punya apa-apa lagi di dunia ini. Aku hanya tidak tega meninggalkan Bayam. Aku mempercayakannya padamu. Kamu ingat dia kesepian dan tak berdaya. Tidak ada saudara. Tolong jaga dia baik-baik. Oke, aku janji. Kakak. Aku ingin membiarkan dompet itu selalu bersamaku. Sekarang aku serahkan pada kakak Sui. Kakak Sui Mei Mei. Dia gadis yang baik. Kamu janji padaku, kamu harus menyayanginya dengan baik. Cintai dia dengan baik. Baiklah. Aku janji padamu, aku janji padamu. ibu, Kakak lihat. Ada juga Ju Yingtai di Liang Shanpo. Satu adalah kamu dan yang lainnya adalah aku. Kami berdua hanya terbang seperti ini. Terbang bolak-balik tidak pernah terpisah. Tidak terpisah. Ibu, kamu tidak mau bayam air lagi? Ibu. Jangan pergi, Ibu. Ibu, aku ingin kamu menangkap kupu-kupu bersamaku. Ibu.
Ibu tolong jangan tinggalkan bayam air kecil. Ibu. Adik, aku sangat bodoh. Kenapa aku tidak membunuh dua bajingan itu dulu? Lalu membangun mereka ke dalam tembok. Adik. Adik, aku tidak peduli apa yang kamu pikirkan. Aku pasti akan mencari Wan Gui. Bajingan itu membalas dendam untukmu. Aku akan mempercayakan bayam air padamu. Aku akan membalas dendam untuk adikku. Kakak di aku menunggumu. Aku menunggumu di lembah salju. Tapi mungkin butuh waktu lama untuk menemukan. Mungkin 1 atau 2 tahun. Bahkan untuk waktu yang sangat lama. Jika kamu tidak kembali dalam setahun, aku akan menunggumu selama setahun. Jika kamu tidak kembali dalam 2 tahun, aku akan menunggumu selama 2 tahun. Tidak pernah kembali. Aku akan menunggumu selamanya. Bayam air jalan.